Ketua Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang secara nggak sadar memainkan politik identitas. Ini bahaya, malah jadi mirip Kadrun. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ketua Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang secara nggak sadar memainkan politik identitas. Ini bahaya, malah jadi mirip Kadrun. Seperti kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu, Ketua Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang juga seorang pengusaha media besar, MNC Group, ini kemudian dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana, menghadap ke istana. Kabarnya ini akan ditawari atau mungkin dijadikan sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Ini kan kejadian ini kan sebelum Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung kemarin. Nah, setelah kemarin Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Telkomsel BTS, ini kan kemudian semakin menguatkan dugaan ini bahwa akan ada reshuffle, Johnny G. Plate akan dicopot dari jabatan menteri dan akan digantikan Haritanu Sudibyo. Tapi yang membuat kita khawatir, yang membuat kita miris adalah statement Haritanu Sudibyo ketika setelah berjumpa dengan Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa kaum Tionghoa atau kaum masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia semuanya sepakat ikut petunjuk Presiden Jokowi tentang siapa capres yang akan dicalonkan. Nah, ini yang kemudian membuat polemik. Kalau menurut saya ini sama seperti halnya dengan Kadrun. Seperti gerombolan PA212, Novel Bamukmin, kemudian Rizik Syihab, kelompok-kelompok ini yang selalu mengatasnamakan umat Islam. Padahal mereka ini minoritas, tidak mewakili umat Islam di seluruh Indonesia. Ketika mereka kemudian merasa tersakiti, bukan disakiti, mereka merasa tersakiti, merasa terzolimi, ketika mereka melakukan tindakan pidana dan merasa dikriminalisasi, mereka selalu mengatakan bahwa ini kezoliman terhadap umat Islam. Ini adalah kriminalisasi terhadap umat Islam. Bahkan terakhir kemarin, ketika gerombolan 212 ini kemudian menolak kedatangan Coldplay untuk konser di Jakarta bulan November mendatang, Novel Bamukmin ini mengatakan kalau misalkan nekat, umat Islam akan bertindak, akan menggeruduk bandara, akan memblok, boykot dan lain sebagainya. Selalu mewakili umat Islam. Dan yang dilakukan Haritanu Sudibyo, mungkin dia nggak sadar, secara nggak sadar melakukan ini. Dia kemudian secara mungkin di bawah alam sadar mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa ikut di bawah komando Jokowi untuk menentukan siapa capresnya, secara nggak sadar sama sebetulnya. Ini yang kemudian dikhawatirkan, terutama saya sebagai masyarakat awam atau masyarakat kebanyakan, orang warga Indonesia. Saya merasa khawatir. Ini kan kemudian membuat polemik di berbagai kalangan, terutama di warga keturunan Tionghoa. Yang paling bersuara, yang paling frontal untuk mengkonter ini adalah Yusuf Hamka, Baba Alun. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat dari PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, yang juga seorang pengusaha jalan tol. Dia merasa nggak pernah kok memandatkan, kami warga Tionghoa tidak pernah memandatkan kepada Haritanu untuk menyampaikan ini. Apa kapasitas Haritanu Sudibyo seolah-olah dia ini adalah mewakili kami masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Itu yang kemudian menurut saya sangat-sangat berbahaya. Ini bisa jadi akan menjadi bumerang. Apalagi kalau misalkan nanti Haritanu Sudibyo benar-benar masuk ke kabinet Presiden Jokowi di sisa masa kepemimpinannya ini menjadi Menkominfo, jadi bagian dari pemerintah. Ini akan membuat oposisi akan menyerang ini, akan menggoreng isu ini menjadi politik identitas. Pasti akan dimainkan. Itu yang bahaya. Kekhawatiran saya ini cukup beralasan karena memang mereka kelompok oposisi yang ketika di tahun 2017 memainkan politik identitas secara jelas, secara nyata, justru mereka menuduh Ahok yang melakukan politik identitas. Ini kan otaknya kebalik, emang dasar kampret kan. Otaknya kebalik.
mereka yang memainkan politik identitas, mereka yang mengusung sosok yang dikatakanlah mewakili umat Islam, pemimpin yang didukung oleh fatwa ulama, justru menuduh Ahok yang melakukan politik identitas. Memelintir surat Al-Maidah ayat 51 padahal itu hasil editan. Itu yang terjadi. Apalagi statement Haritanu Sudibyo ini sangat risky kalau menurut saya, sangat beresiko. Ketika ada orang semacam Yusuf Hamka yang bersuara vokal, kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah sebagai warga Tionghoa tidak pernah memberikan mandat kepada Haritanu Sudibyo untuk mewakili suara kami. Kemudian kalau misalkan ini terjadi, muncul lagi tokoh Tionghoa yang lain, ini justru malah membuat blunder, membuat semakin oposisi semakin menyerang, bahkan mereka yang akan menuduh pemerintah Presiden Jokowi melakukan politik identitas. Jadi mungkin itu buat Presiden Jokowi, kalau misalkan nanti Haritanu Sudibyo ini benar-benar dijadikan menteri Kominfo atau menteri apalah, atau dimasukkan ke dalam kabinet, mungkin bisa diberi teguran, kemudian diberi arahan, jangan sampai statement ini terulang lagi karena sangat berbahaya, mempermainkan isu ras atau suku, dan apalagi mendapat kecaman dan mendapat counter dari orang yang satu ras dengan dia. Ini justru malah berbahaya. Kan kalau misalkan kita memang mengaca pada statement Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, persatuan, kebinekaan ini harus tetap kita jaga. Kemudian kerukunan antar umat beragama ini harus tetap kita jaga. Tidak boleh konstitusi ini kalah kemudian dengan kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, ini yang sekarang kemungkinan akan digoreng, akan dijadikan isu panas jelang Pilpres di 2024. Yaitu tadi, terutama kalau misalkan Haritanu masuk ke jajaran pemerintahan Presiden Jokowi. Sangat berbahaya, akan menjadi bumerang, akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok oposisi, yang akan membuat pemerintah Presiden Jokowi menjadi ada cacat yang selama ini mungkin masih ada. Tapi kalau dengan adanya isu ini akan sangat berbahaya dan akan membuat para oposisi bisa menyerang pemerintah Presiden Jokowi. Dan mungkin kalau misalkan Pak Haritanu ini mungkin menyaksikan video ini, saya harap, benar-benar saya harap Pak, jangan sampai ini terulang lagi. Kalau perlu Anda menyatakan sikap secara gentle, secara jantan, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang merasa tidak terwakili oleh Anda. Ini akan lebih terlihat Anda lebih bermartabat, lebih gentle dengan meminta maaf. Saya mungkin berharap seperti itu, supaya tidak terjadi gesekan nantinya. Benar, ini nanti pasti akan dimanfaatkan. Isu ini akan dimanfaatkan. Dan ketika isu ini kemudian dimanfaatkan, kita tahu semua kelompok oposan, terutama pendukungnya Anies Baswedan ini kan jago hoax. Orang nggak ada apa-apa aja dibikin hoax, seperti kemarin Ganjar Pranowo disandingkan dengan Miyabi. Itu kan bukan sesuatu, bukan yang terjadi, tapi seolah-olah terjadi. Nah, ini sudah kejadian seperti ini. Kita nggak bisa bayangkan apa yang akan mereka goreng di sana. Pasti akan memainkan itu, isu politik identitas dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin ini sedikit keluh kesah saya, opini saya di hari libur ini. Sedikit, semoga ini bisa sedikit memberikan masukan, terutama kepada pemegang kebijakan, kepada Presiden Jokowi, kepada Pak Haritanu sendiri, dan seluruh jajaran kementerian ataupun pejabat-pejabat yang lain, bisa dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai isu-isu ras, isu-isu sara, apalagi isu agama, ini kemudian menjadi gorengan atau menjadi bahan perbincangan di kalangan publik seperti ini. Kalau ini dilakukan, kita nggak ada bedanya dengan kadrun. Beneran, kita nggak akan ada bedanya. Jadi itu saja ya dari saya, dan di hari libur ini, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.